Selama ini kita percaya tembok besar Cina dibangun untuk melawan manusia. Tapi gimana kalau sebenarnya tembok itu dibangun untuk melawan sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Setiap 60 tahun, makhluk buas muncul dari kegelapan. Cepat, brutal, gak kenal takut. Dua tentara bayaran asing datang ke Tiongkok demi bubuk hitam. Mereka hanya ingin kaya. Namun ketika monster menyerang, mereka harus memilih kabur demi hidup atau bertahan demi kehormatan. Ini bukan cuma kisah perang, ini tentang perubahan hati, tentang keberanian yang lahir dari rasa bersalah, dan tentang satu tembok yang memisahkan dunia manusia dari kehancuran total dalam film The Great Wall. Suatu hari ada komplotan orang asing yang lagi di Cina karena punya tujuan jahat, yaitu mencuri bubuk hitam yang konon katanya bisa dijadikan senjatong berbahaya. Mereka sekarang lagi dikejar-kejar sama banyak orang Cina nih, jadi ngumpet dulu. Dua orang di antara komplotan itu, ada Tovar yang diperanin sama Pedro Pascal, terus ada juga William yang diperanin sama Matt Damon. Mereka berdua nih sebenarnya bukan temen kalau di negara asal mereka. Malah mereka bisa dibilang musuh. Cuma karena punya tujuan yang sama, jadi mereka bekerja sama dulu nih demi mencuri bubuk hitam. Malamnya, komplotan itu berlindung di gua yang gelap dan terpencil. Di situ mereka coba bertahan hidup seadanya, memanfaatkan apapun yang tersisa. Di situ, tiba-tiba mereka ngerasain kayak ada makhluk misterius yang mengintai mereka. Kayak ada di sekitar mereka, tapi pergerakannya cepet banget gitu. Hampir nggak bisa kelihatan sama mata telanjang. Mereka jadi pada was-was dan siapin pedang masing-masing nih. Takutnya berbahaya kan tuh? Pas makhluk itu terasa mendekat, mereka langsung ayunin pedang masing-masing. Dan tiba-tiba, William berhasil memenggal salah satu bagian tubuh dari makhluk itu. Dia sampai shock tuh. Apaan coba yang barusan dia bikin metong itu? Semua pada kebingungan. Besoknya, William sama Tovar lagi dikejar-kejar sama banyak orang Cina lagi. Mereka jadi harus kabur-kaburan kan nih? Mana cuma berdua doang sekarang? Apapun yang terjadi, pokoknya mereka berdua terus kabur ke depan. Tiba-tiba mereka malah sampai di area tembok besar Cina. Di hadapan mereka udah banyak banget prajurit yang siap menahan dan menyerang mereka berdua. Karena udah dilabrak sama banyak prajurit depan belakang. Jadinya untuk kali ini mereka mau coba menyerahkan diri aja deh dulu. Mau gimana lagi kan? Ikutin aja dulu alurnya deh. Yang penting jangan sampai metong. Di dalam tembok besar Cina, William sama Tovar langsung diinterogasi soal kaki makhluk asing yang dipotong sama William. Di situ William bilang dialah yang bikin metong makhluk itu. Mereka penasaran, apa bener William bisa ngelakuin itu? Mereka kurang percaya nih. 他说是他一个人杀的。他一个人，怎么可能？ Tell me how. The swing of the sword. The hand came away clean. Habis itu William sama Tovar langsung bilang kalau mereka cuma mau dagang di Cina, tapi lagi kena serang sama banyak orang. Padahal mereka lagi nyari bubuk hitam nih, tapi nggak mungkin ngaku kan? Tapi si cewek ini namanya Komandan Lin. Dia nggak percaya sama William dan Tovar. Komandan Lin mengira kalau William dan Tovar adalah prajurit. Cuma karena ditenangin sama sang jenderal, jadinya Komandan Lin mau tetap tenang nih. Ahli strategis bernama Wang menyarankan supaya William sama Tovar dibiarkan hidup aja dulu. Tapi sang jenderal masih mikir-mikir nih mau bertindak apa. Tiba-tiba ada prajurit yang masuk ke dalam dan teriak kalau mereka dapat sinyal dari menara asap. Sinyal itu pertanda ada yang menyerang tembok besar Cina. Sang jenderal langsung nyuruh semua pos siaga dan William sama Tovar dikurung aja dulu. Pas mau dikurung, prajuritnya kehilangan kunci ruang kurungan. Jadinya William sama Tovar dibawa ke area tembok besar dan akan diawasin. Mereka bingung dong, sebenarnya ada apa nih? Dan di situ Wang cerita kalau tembok besar Cina emang lagi diserang sama monster reptil bernama Tao Te. Jadi mereka semua harus siaga. We are under siege. We did not expect the attack for another 9 days. Attack. Taote. What the hell is a Taote? Many things about your story have importance. You are not to die today.
Pas udah sampai di tembok besar Cina, William sama Tovar disuruh buat berlutut di sudut tembok besar itu biar nggak kabur. Sementara itu, para prajurit dan komandan langsung menyiapkan barisan dan formasi untuk melawan monster Tautei yang akan menghampiri tembok besar Cina. Banyak banget tuh pasukan tembok besar Cina. Ada pasukan prajurit darat, prajurit panahan, prajurit tombak garda terdepan. Banyak deh pokoknya, semuanya teratur banget. William sama Tovar sampai kagum sama semua pasukan itu. Dari kejauhan udah terdengar suara-suara monster Tautei itu. Dan itu monsternya ada bejibun banget. Sang jenderal langsung memerintahkan buat kirim senjatong jarak jauh ke para monster itu. Senjatong jarak jauh itu adalah bola api. Mereka lempar banyak bola api tuh biar para monster nggak banyak yang sampai ke area tembok besar. Bener-bener perang antara monster dan manusia tembok besar Cina ini bener-bener wadidaw banget. Para monster itu juga nggak nyerah. Mereka juga banyak jenis dan populasinya. Bukan cuma satu jenis, jadi setiap monster punya cara menyerang dan bertahan hidupnya masing-masing. Jadi makin susah buat dilawan nih. Karena para monster udah semakin mendekat, para prajurit tombak garda terdepan juga udah turun buat ngelawan nih. Tapi banyak dari mereka yang juga nggak selamat. Karena emang monster-monsternya seganas itu. Duh, gimana ini ya? Di tengah-tengah rusuhnya perang itu, Tovar sama William ngelihat ada cowok asing juga tuh. Tapi cowok asing itu nggak diikat atau ditahan, dia malah dibebasin. Mereka mikir mungkin cowok asing itu bisa bantu mereka. Apalagi lama-kelamaan udah ada monster yang bisa manjat dan masuk ke tembok besar itu. Para prajurit langsung pada bertahan sambil berusaha menyerang kan tuh. Tapi monster ganas itu bener-bener gak bisa dikendalikan. Nyerang terus abis-abisan. Pas prajurit yang menjaga William dan Tovar pergi buat nyerang monster, sekarang saatnya mereka manfaatin kesempatan buat ngebebasin diri. Mereka bukan mau kabur. Mereka minta si cowok asing buat ngelepasin iketan di tangan mereka supaya bebas dan bisa ikut ngelawan para monster yang naik ke atas. Pas udah bebas, William langsung pakai tombak buat nancepin tombak itu ke dalam mulut si monster. Dan saat itu juga darah hijau si monster langsung bercucuran. Tapi monsternya masih bisa nyerang balik tuh. Tapi tenang, lama-kelamaan William bisa kalahin monster itu. William pakai 2 tombak buat bikin monster itu akhirnya metong di tangannya. Jago juga ternyata si William ini ya. Bukan cuma satu, William sama Tovar berhasil bikin 2 monster pada metong. Punya kerjasama yang bagus mereka berdua tuh. Tapi tiba-tiba Ratu Monster kasih sinyal buat para monster untuk berhenti menyerang dan balik lagi ke markas mereka. Di situ para monster yang masih hidup juga ngebawa lagi jasad monster yang udah metong. Kenapa mereka berhenti tuh ya? Mau nyerah atau ada sesuatu yang bakal lebih heboh nih? Pas perang itu selesai, William sama Tovar langsung menyerahkan diri ke sang jenderal dan komandan Lin. Tapi bukannya mau dihukum, mereka malah dapat pujian karena udah ngebantu dan bakal dikirim ke barak buat istirahat. You've earned General Xiao's praise. Will they come back? Yes. All we can do is prepare. 带他们回营房，给他们准备一个房间。是。 Malamnya, sang jenderal kasih peringatan ke komandan Lin kalau monster yang mereka serang tadi itu nggak sama dengan monster 60 tahun lalu. Lah, ternyata pernah ada monster juga dong sebelumnya. Sang jenderal minta supaya William sama Tovar jangan sampai lepas, harus diawasin terus. Karena mereka bisa bermanfaat buat ngebantu lawan para monster nanti. Semua yang terjadi adalah rahasia dari tembok besar Cina. Di samping itu, William sama Tovar baru aja kenalan sama cowok asing tadi tuh. Ternyata dia namanya adalah Ballard, diperanin sama Willem Dafoe. Ballard ngaku udah 25 tahun di situ. Dulu dia sempat ke Cina buat nyari bubuk hitam juga. Dan sekarang Ballard belum bisa bebas dan lepas dari tahanan orang-orang tembok besar Cina. Besok paginya, William sama Tovar dapat sambutan tepuk tangan dari sang jenderal dan para pengikutnya. Keberanian William sama Tovar yang udah menolong tembok besar Cina melawan para monster sangat dihargain. Di situ ada Komandan Cheng yang kasih panah dan busurnya buat William. Katanya William jago memanah, tapi alatnya jadul, jadi harus pakai alat yang bagus dan baru. Abis itu, William langsung disuruh buat unjuk kemampuan memanahnya di depan semua orang. Dan bener aja dong, saat itu juga William langsung unjuk kemampuan memanahnya. Dia memanah mangkok dan bisa bikin mangkok itu berada di posisi yang sempurna di tengah-tengah tembok. Pas ngeliat itu, semua orang tembok besar Cina langsung pada kagum. Keren juga nih William.
Abis itu William langsung diajak ngobrol berdua sama Komandan Lin. Mereka saling cerita lah masa kecil satu sama lain. Mereka punya kesamaan ternyata. Dari kecil dua-duanya emang udah terlatih buat perang dan berjuang keras. Gak cuma itu, Komandan Lin juga ngajak William buat ke tempat prajurit tombak garda terdepan. Di situ William disuruh coba buat ngelakuin apa yang dilakuin prajurit tombak kemarin. William sih awalnya mau tuh coba. Tapi karena ngerasa kayaknya belum bisa percaya bakal aman-aman aja, jadinya William gak mau turun ke bawah pakai kaitan tali itu. Dia ngerasa caranya belajar bukan begitu, gak bisa asal mencoba. Malamnya, William, Tovar, sama Ballard kumpul bertiga. Mereka berunding tuh mau merencanakan kabur dari tembok besar Cina di saat ada penyerangan dari monster lagi. Mereka mau diem-diem kabur pas orang tembok besar lagi sibuk perang sama monster. Leave their posts, take their positions on the wall. That is our moment. We want to be riding away as the battle rages. Sejauh ini mereka bertiga masih sama-sama pengen kabur tuh nanti. Gak lama kemudian, Wang ngajak William, Tovar, sama Ballard buat nanya soal batu magnet. Wang penasaran batu magnet itu nemu di mana, karena kayaknya punya kekuatan yang bisa membantu perang mereka selanjutnya. Di situ William tanya-tanya soal Taotei, kenapa bisa ada monster itu. Pada intinya, Wang cerita kalau monster Taotei itu udah ada sejak 20 abad lalu sebagai peringatan buat kaisar Cina yang serakah. Monster itu muncul setiap 60 tahun sekali. Wang juga bilang kalau monster Taotei banyak makan manusia, nanti bisa bikin bahaya seluruh dunia. Gawat banget kan ya? Di sisi lain, sang jenderal sama Komandan Lin lagi bersiap siaga di luar nih. Mereka ngelihat ada satu monster Taotei yang bakal nyamperin mereka dari depan. Mereka udah bersiap banget buat bikin metong monster yang bakal ada di depannya. Tapi tiba-tiba ternyata monster itu juga ada di belakang mereka. Pas sadar, sang jenderal sama Komandan Lin langsung bikin metong monster yang ada di belakang mereka dulu. Habis itu, sang jenderal langsung pakai pedangnya buat bikin metong monster di depannya. Tapi sayangnya, sang jenderal juga kena gigit monster itu. Duh, kena perangkap si monster tuh mereka. Sang jenderal langsung ditandu dan dibawa ke tempat aman. Di situ, sang jenderal udah sekarat banget kondisinya. Dia bilang sekarang Komandan Lin yang harus memimpin dan gantiin sang jenderal. 林将军，就是你们的顶手。请求全体将士愿接受林将军的率领，保家卫国，誓灭饕餮。 Gak lama setelah itu, sang jenderal beneran udah metong. Dia langsung dimasukin ke peti tuh. Habis itu, upacara kematian sang jenderal juga langsung dilaksanakan. Semua orang tembok besar Cina pada bersedih. Mereka harus melepaskan sang jenderal. Komandan Lin akan menjalankan amanat terakhir dari sang jenderal nih. Habis itu, mereka langsung ngomongin tentang batu magnet punya William. Wang bilang ke Komandan Lin kalau William sama Tovar bisa gampang bikin metong monster Taotei karena ada kekuatan dari batu magnet itu juga. Tapi Komandan Lin masih meragukan, gimana kalau ternyata itu salah? Tiba-tiba William ngide dia pengen coba di satu monster dulu. Coba memburu dan bawa satu monster. Buat tahu bener nggak kekuatan dari batu magnet itu. William bener-bener coba ngiyakinin Komandan Lin banget. Tapi pas udah berduaan, Tovar langsung protes ke William, kenapa dia mau ngelakuin itu? Kan mereka punya rencana kabur. Tovar jadi kecewa nih sama William. Besoknya di tengah embun pagi, para orang tembok besar Cina mulai melakukan aksinya buat menangkap satu monster buat dijadikan pembuktian terhadap kekuatan batu magnet. Mereka sekalian perang juga nih, karena yakin pasti bakal banyak monster yang datang ke tempat mereka. Bukan cuma satu atau beberapa aja, William ikut proses penangkapan monster Taotei nih. Sedangkan Tovar sama Ballard malah berdebat nih. Ballard pengen buru-buru kabur dari situ karena dia udah nyimpen senjetong dan bubuk hitam. Tapi Tovar malah kepengen nunggu William dulu. Dia nggak bisa pergi tanpa William. Jadinya terhalang tuh rencana mereka buat pergi. Pas monster Taotei udah mulai mendekat dan menyerang, Komandan Lin langsung memerintah pasukan dan prajuritnya buat bersiap siaga dan menyerang juga. Mereka bener-bener siap buat saling adu sama monster nih. Beberapa monster udah mulai banyak yang metong, tapi tetap aja masih ada juga monster yang berhasil nyerang manusia. Rusuh banget lah perang kedua ini pokoknya. Pas salah satu rantai udah berhasil nembus dan menahan satu monster, para prajurit kesusahan buat narik dan angkat monsternya. Ngelihat itu, William ngide buat turun ke bawah dan bikin metong monster-monster di sekitarnya.
biar monster kena rantai nggak dibantuin sama monster yang lain. Setelah semuanya siap, William langsung lompat ke bawah buat bertarung sama monster-monster yang lain. Dia seniat itu nih buat tahu kekuatan batu magnetnya. Pas sampai bawah, William langsung ngiket rantai kenceng-kenceng di kaki si monster itu, biar lebih kuat dan gampang angkutnya nanti. Pas ada monster lain yang mendekat, William langsung buru-buru menyerang monster itu pakai panahnya. Dan pas ada monster lain datang dari arah lain, ternyata ada orang yang ngebantuin William tuh. Orang itu adalah Tovar. Diam-diam Tovar ikut turun ke bawah buat bantuin William nih. Di bawah situ, kerjasama antara William dan Tovar bener-bener gokil banget. Mereka bisa ngalahin semua monster-monster yang mendekat dan nyamperin mereka. Padahal cuma berbekal beberapa senjatong dan alat tajam doang. Tapi karena ngeliat keadaan makin rusuh, Komandan Lin langsung memerintah pasukannya buat pakai senjatong bubuk hitam. Di bawah, William sama Tovar udah empot-empotan banget. Mereka udah kelayangan dan gak bisa banyak melawan. Untungnya sekarang pasukan tembok besar udah pakai senjatong bubuk hitam. Senjatong bubuk hitam itu bisa bikin para monster yang kena langsung menduar-duar sampai hancur lebur. Rasain deh tuh para monster. Pas ngeliat prajurit-prajurit penolong udah pada dateng, William sama Tovar langsung ngerasa agak lega nih. Akhirnya pertolongan datang dan para monster banyak yang metong karena senjatong bubuk hitam. Beberapa jam kemudian, pas bangun dari pingsannya, William langsung kaget dan bertanya-tanya soal rencana penangkapan monster Taute. Komandan Lin bilang satu monster udah berhasil ditangkap. Ngedengar itu, William langsung lega nih. Saat itu juga, Komandan Lin langsung kasih tahu William kalau senjatong bubuk hitam itu mengerikan. Jadi lebih baik William gak lihat senjatong itu menduar-duar. Gak lama setelah itu, pengujian batu magnet punya William dilakukan. Satu monster yang terperangkap itu bakal dideketin sama batu magnet buat tahu kayak gimana reaksinya. Dan ternyata pas dideketin batu magnet, monster itu langsung diem gak berkutik. Dia gak gerak sama sekali. Tapi abis itu, monster itu harus dibawa ke sang kaisar di ibu kota. Karena udah menjadi aturannya seperti itu. 即刻押送汴梁，不可，需就地研究。饕餮若能活捉皇上，必须先捕。下官特地为此事而来，这可是皇上的旨意。 Pas ketemu lagi sama Tovar, Tovar belak-belakan kalau dia kecewa dan kesel sama William karena keluar dari rencana yang udah mateng. Tovar sampai ngata-ngatain kalau William tuh sok jadi pahlawan dan pengen dipandang bagus sama pasukan tembok besar Cina. Gak cuma itu, Tovar juga sampai ngerendahin William banget. Jadinya William emosi tuh sama Tovar. Lah, jadi ribut mereka berdua ya. Tapi untungnya gak sampai baku hantam beneran, cuma gertakan doang. Malam itu juga pas para pasukan tembok besar lagi pada keluar buat melawan monster Taute yang nyelonong masuk, saat itulah Tovar sama Balat memanfaatkan kesempatan buat mencoba kabur. Mereka udah gak peduli lagi sama William, tujuan mereka cuma pengen kabur. Pas mau mencoba untuk kabur, tiba-tiba Tovar sama Balat ketahuan sama William nih. Awalnya mereka kira William mau ikut mereka. Tapi ternyata William malah bilang kalau pasukan tembok besar butuh dia dan juga Tovar buat memberantas monster. William bilang sekarang dia mau memilih yang baik dan benar. These people are doomed. Don't be a fool. I've been a fool. Done with it. Relax. I've been fighting for nothing. Gara-gara nolak buat ikut Tovar sama Ballard, jadinya William dijatuhin perangkap tuh sama Ballard. Sampai-sampai William pingsan gara-gara itu. Duh, parah banget kan? Gimana ini nasib pasukan di luar? Di samping itu, Komandan Lin sama Wang dan para pasukan baru ngeliat terowongan bawah tanah yang ternyata banyak banget jejak-jejak para monster. Terowongan bawah tanah itu bisa menuju ke ibu kota, tempatnya Kaisar. Wang langsung mikir kalau para monster menyerang itu cuma pengalihan perhatian doang. Padahal para monster pengen menyerang ibu kota juga. Komandan Lin sama Wang langsung mikir gimana caranya bisa ke ibu kota dengan cepat supaya para monster bisa dikejar. Di sisi lain, salah satu komandan tembok besar yang udah sampai di ibu kota mereka lagi nunjukin satu monster yang berhasil dikurung dan dibikin gak berkutik karena batu magnet.
Si Kaisar langsung terkesima tuh ngeliat penemuan baru itu. Sementara itu, William lagi disidak sama Komandan Lin karena disangka pengen kabur juga kayak Tovar dan Ballard. William langsung ngejelasin tuh kalau dia sebenarnya berusaha menahan dan membujuk Tovar sama Ballard. Cuma karena mereka nggak mau, jadinya malah nyalakain William. Awalnya Komandan Lin gak percaya, tapi karena ada satu prajurit yang bersaksi kalau dia ngeliat kejadian itu, jadinya Komandan Lin mulai agak percaya nih sama William. Tapi William sekarang malah mau dikurung tuh sama Komandan Lin di suatu ruangan yang tertutup dan terkunci. Duh, padahal kan William bisa bantu ngelawan para monster ya. Kok jadi begini sih? Di sisi lain, Tovar sama Ballard yang udah di luar dan jauh dari tembok besar Cina lagi kebingungan arah jalan kemana mereka harus pergi. Di saat mencari arah, Ballard nyuruh Tovar buat naik ke bukit biar bisa lihat arah kemana mereka harus jalan. Apesnya, ternyata si Ballard malah bawa kabur kudanya Tovar. Jadinya, Tovar ditinggalin di bukit-bukit itu. Parah banget gak sih? Ballard pengen kuasain bubuk hitam itu sendirian tanpa dibagi-bagi. Sementara itu, Komandan Lin sama beberapa pasukannya lagi naik balon udara buat menuju ke ibu kota. Sebagai jenderal baru, Komandan Lin merasa punya tanggung jawab lebih buat jadi pahlawan dan menolong orang-orang di ibu kota. Tapi untungnya sekarang William baru dibebasin nih. Dia dibantuin sama prajurit baik yang jadi saksi mata kalau William emang gak berniat mau kabur. Pas keluar, William langsung nyamperin Wang. Dan di situ Wang cerita kalau para monster sebenarnya ngincer ibu kota, bukan cuma tembok besar Cina. Dan saat itu juga, William dibebasin dah tuh mau kemana dan ngapain aja. Wang nyaranin William buat pergi ke ibu kota juga dan bikin metong ratu monsternya biar semua ini cepat berakhir. Kill the queen or we all die. Lee, Tell the world what you have seen. Gak pakai lama, William sama Wang langsung nyusul Komandan Lin dan beberapa pasukan lain ke ibu kota. Mereka bakal tempur lawan para monster dan sang ratu monster nih. Si Ballard yang kabur sendirian malah ditahan tuh sama penduduk lokal di gua-gua itu. Mana bubuk hitamnya kena api unggun pula. Jadi dia yang gak bisa berkutik udah pasti metong di tempat. Sedangkan Komandan Lin dan beberapa pasukannya yang udah sampai di istana ibu kota langsung ribut besar sama para monster. Saling adu banget dah tuh. Tapi kelihatannya jumlah monster lebih banyak. Ngeri banget sih ini. Pas William sama Wang baru sampai, mereka langsung tolongin Komandan Lin. Mereka gerak cepet banget tuh bikin duar monster-monster di bawah biar nggak makan Komandan Lin. Abis itu Komandan Lin langsung diangkat ke balon udara lagi sama William. Bener-bener pahlawan emang William ini. Pas udah masuk ke dalam istana sang kaisar, Wang, Komandan Lin, dan William langsung bilang mereka butuh jadiin monster yang dikurung sebagai umpan buat bikin metong sang ratu monster. Karena itu satu-satunya cara. 要利用它杀死兽王，兽王死了，信号就断了，成千上万的饕餮就会降注不用。 Gak pakai lama, abis itu Wang sebagai ahli strategis langsung ngatur gimana caranya mereka bikin metong sang ratu monster. Mereka diskusiin baik-baik nih strateginya biar gak salah ambil langkah. Wang bilang monster yang lagi dikurung itu bakal dikasih alat duar dan makanan. Nanti pas monster itu balik ke sang ratu, langsung deh alat duar dipencet. Tapi pas William, Komandan Lin, dan Wang mau lewat ruang bawah tanah, mereka lihat ada beberapa monster yang nyelonong masuk situ. Salah satu prajurit yang ada di situ juga langsung berkorban dengan pakai senjatong bubuk hitam. Monsternya langsung pada metong, tapi prajuritnya juga ikut metong. Sekarang saatnya mereka bertiga melepas batu magnet dari monster yang udah dipakein beberapa alat duar di badannya. Mereka pengen bangunin monster itu biar si monster makan daging-daging yang disediain dan habis itu pergi ke sang ratu. Pas sudah bangun lagi, monster itu langsung lahap banget makan daging-daging yang dikasih di gerobak. Bener-bener si monster juga fokus makan dan gak berani deket ke mereka, karena mereka pegang batu magnet. Pas monster itu udah keluar, mereka langsung mantau dan pastiin kalau si monster emang pergi ke sang ratu monster. Dan bener aja tuh, dia bener-bener mendekat ke sang ratu monster. Sejauh ini, strategi Wang masih berjalan lancar. Pergerakan selanjutnya adalah Wang bakal jagain batu magnet di bawah, sedangkan William sama Komandan Lin bakal memanah alat duar di badan monster itu pakai senjatong bubuk hitam. Langsung gas tuh mereka naik ke atas. Tapi pas memanah si monster itu, para monster pelindung udah punya insting yang kuat. Jadinya panah kiriman dari William ditepis dan menduar di langit, alias nggak tepat sasaran. Mereka langsung nyadar tuh masih ada manusia yang nyerang mereka.
William sama Komandan Lin langsung terpikir mereka butuh tempat yang lebih tinggi biar bisa kena sasaran. Pas mereka naik ke yang lebih atas, tiba-tiba Wang mau mengorbankan diri. Dia lempar batu magnet ke Komandan Lin sama William biar mereka berdua dijauhkan dari monster. Sedangkan Wang udah jadi santapan para monster. Duh, kasihan amat kan? Pas udah sampai di tempat yang lebih atas, ternyata panah bubuk hitam yang dikirim sama William masih aja kena tepi sama monster itu. Dan lagi-lagi meledaknya di langit. Malahan sekarang sang ratu monster jadi murka nih. Gara-gara udah tahu kalau William yang ngelakuin itu. Apesnya, bubuk hitam mereka tinggal satu lagi. Jadi mereka cuma punya satu kesempatan lagi nih. We have one black powder weapon left. Give me the spear. I've trained for this my whole life. I'll give you the shot. Sekarang saatnya kerjasama terakhir antara Komandan Lin sama William nih. Mereka bakal mengerahkan semua kemampuan dan keberanian mereka. Pas lagi bergelantungan entah kemana mereka bakal berlabuh, Komandan Lin sama William kompak ngelempar batu magnet dan senjetong bubuk hitam ke arah monster yang udah dipasang alat duar. Untungnya, kali ini mereka bisa tepat sasaran. Saat itu bubuk hitam langsung bekerja dan terjadi duar yang sangat besar banget. Semua monster di situ pada metong, termasuk sang ratu monster. Saat itu juga semua monster langsung pada tumbang karena nggak dapat sinyal dari sang ratu monster. Gila, akhirnya berhasil juga nih serangan dari William dan Komandan Lin. Bener-bener keren dan bikin deg-degan banget kan? Kerjasamanya nggak main-main. Mereka langsung seneng tuh pas berhasil menang. Besoknya setelah semua selesai, William langsung samperin Tofar yang lagi ditahan di tembok besar. William langsung ngeledek Tofar tuh. Tapi sekarang Tofar udah bisa santai lagi sama William. Tofar langsung mengakui kalau William adalah pahlawan. Bukan cuma itu, William juga bilang kalau dia lebih pilih bawa pulang Tofar dibanding ngebawa bubuk hitam. I can take the black powder, or I can take you. Please do. You chose the powder. Sebagai orang yang punya jiwa-jiwa pahlawan, tentunya William bakal pilih bawa pulang Tofar. Gila sih, ini baik banget kan dia ya? Dan di hari itu juga, Komandan Lin sama William langsung sama-sama mengucapkan terima kasih. Mereka juga jadi ngerasa punya koneksi yang erat nih. Karena jadi teman seperjuangan, berat rasanya buat berpisah, tapi itulah yang harus terjadi. Dan akhirnya William sama Tofar balik ke negara mereka. Mereka berpisah sama Komandan Lin. Semuanya selesai dan menjadi damai hari itu. Film The Great Wall bukan hanya tentang monster, ini tentang pilihan. William datang dengan satu tujuan, uang dan bubuk hitam. Dia nggak peduli pada negeri orang, nggak peduli pada pedang mereka. Namun ketika melihat keberanian tanpa pamrih, dia berubah. Kadang kita datang ke suatu tempat demi keuntungan, tapi pulang dengan pelajaran. Kehormatan gak bisa dibeli, keberanian gak lahir dari emas. Dan tembok terbesar dalam hidup kita bukan yang terbuat dari batu, tapi yang ada di dalam hati. Saat kita memilih untuk tidak lagi egois, saat kita memilih berdiri bersama orang lain, itulah momen kita menjadi lebih dari sekedar diri kita yang lama. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Great Wall? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.